Kita yang kabur menuju dulu. Petra, 4 jam Masih perjalanan ke Indonesia ada ya? dari Aman. Iya, Bapak Ibu enggak ada yang lain. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu, insyaallah sekarang kita langsung ke Petra. Perjalanan kita 4 jam ya. Tapi setelah 2 jam kita mampir ke rest area untuk toilet Bapak Ibu. Karena saya udah hafal orang Indonesia pasti nggak kuat tahan lama di bis Bapak Ibu. Jadi kita setelah 2 jam kita mampir ke rest area untuk toilet Bapak Ibu. Habis itu kita langsung ke Petra insyaallah Bapak Ibu. Oke? Harus semangat Bapak Ibu. Nanti malam ini kita nginap di Wadi atau di kota namanya Kota Aqaba, itu dekat Laut Merah Bapak Ibu. Sekarang kita berada di Kota Amman. Kota ini Bapak Ibu kota yang paling cantik di negara Jordan, kota yang paling bersih di negara Jordan, kota yang paling indah di negara Jordan Bapak Ibu. Seperti yang kita lihat, pasti nanti mau ke Mesir Bapak Ibu. Situasinya di Mesir atau di Kairo, di ibu kota negara Mesir, pasti beda dengan kota Amman ini. Ini masih bersih, masih ada bangunan-bangunan yang cantik, yang indah Bapak Ibu. Dan seperti yang kita lihat, yang paling tinggi 7 lantai. Gak ada yang lebih dari 7 lantai Bapak Ibu. Seperti yang kita lihat, coba lihat sendiri. Selain itu Bapak Ibu, semua rumah-rumah yang ada, semua bangunan yang ada, semua berwarna putih. Gak ada yang berwarna-warni Bapak Ibu. Itu sistem dari pemerintah Yordan supaya kota Amman Bapak Ibu kelihatan bersih, kelihatan sama, kelihatan tingginya sama, kelihatan rata Bapak Ibu. Ya. Dan seperti yang kita lihat hari ini hari Minggu, berarti hari kerja. Jordan Jumat Sabtu libur Bapak Ibu. Jumat Sabtu libur, Minggu masuk kerja Bapak Ibu. Biasanya kalau libur pasti nggak ada satu mobil di jalan. Lancar sekali dan sepi sekali Bapak Ibu. Tapi karena hari ini hari kerja, pasti sudah mulai hampir semua orang udah masuk kerja karena udah 8.30 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, sekarang kita akan melewati jalan atau jembatan namanya Jembatan Abdul. Jembatan ini Bapak Ibu namanya Jembatan Abdul. Ini sangat terkenal Bapak Ibu karena biasanya orang yang mau bunuh diri datang ke sini Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu, di daerah ini daerah Alit Bapak Ibu. Alit Bapak Ibu ya. Dan di daerah ini Pak Prabowo tinggal dulu Bapak Ibu. Oh, di Jordan. Gak bisa sabar ya, kelihatan Bu. Nah Bapak Ibu, daerah ini daerah kaya Bapak Ibu, seperti yang kita lihat sangat bersih. Rumah-rumah yang ada di sini rumah pribadi Bapak Ibu, dan hampir setiap rumah sini ada di depannya ada polisi, bukan security, polisi Bapak Ibu ya, karena itu sebagian besar posisinya tinggi di pemerintah atau polisi atau tentara. Bapak Ibu coba lihat di sebelah kanan, coba lihat rumah ini Bapak Ibu, ini rumah Pak Prabowo. Coba lihat sendiri Bapak Ibu. Kalau mau ambil foto silakan Bapak Ibu. Enggak boleh foto Bapak Ibu, enggak boleh turun. Kita nggak boleh parkir lama sini Bapak Ibu. Sebentar, kalau mau ambil foto dari sini silakan. Rumah ini Bapak Ibu rumah Prabowo. Coba lihat nomornya berapa Bapak Ibu. Coba cari sendiri. Nomor rumah Prabowo berapa? Coba lihat sendiri, coba cari sendiri nomornya Bapak Ibu. Coba lihat di sebelah kanan Bapak Ibu sana. Apa yang tahu artinya apa? Apa yang tahu artinya apa? 34 artinya 3 kali kalah mau ke 4 Bapak Ibu. Bercanda Bu, itu artinya 3 kali kalah, ke-4 menang. Gitu. Aduh. Saya suka Prabowo by the way Bapak Ibu ya. Udah? Ya.
Bapak Ibu, kita sudah di visitor center sekarang Bapak Ibu. Kita akan mulai jalan kaki sekarang, oke? Kita berada sekarang sini Bapak Ibu. Tadi busnya parkir sini. Busnya parkir sini Bapak Ibu. Kita berada di Petra Visitor Center. Pintu masuk nomor 1. Pintu masuk nomor 1. Kita akan jalan kaki dari nomor 1 sampai di nomor 4. Kenapa sampai di nomor 4 aja Bapak Ibu? Karena satu hari di kota Petra pasti nggak cukup untuk melihat semua kota Petra Bapak Ibu. Nggak cukup. Karena itu orang Eropa kalau datang ke sini Bapak Ibu suka menginap 2 sampai 3 malam supaya bisa melihat kota Petra semua Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan jalan kaki dari nomor 1 sampai nomor 3 biasanya di bawah matahari. Ketika kita sampai di nomor 3, dari nomor 3 sampai nomor 4, jalan ini namanya jalan Asik. Asik. Ini tulisannya Bapak Ibu. Asik. Asik itu artinya jalan yang sempit, yang kecil. Ya, Tapi selama perjalanan kita di sini Bapak Ibu, di sebelah kanan dan kiri bukit aja Bapak Ibu. Jadi gunungnya atau bukitnya melindungi kita. Gak ada matahari sama sekali Bapak Ibu. Oke? Oke. Nah, Nah, itu Bapak yang Ibu, pengen nanti kita jalan kaki 1, 2, 3, 4. Pulangnya 4, 3, 2, 1. Jadi pintu masuk sama pintu keluar, pintu masuk sama pintu keluar. Bapak Ibu yang mau naik Delman, insya Allah ada Bapak Ibu. Yang mau naik Delman dari nomor 1 langsung sampai di nomor 4. Di nomor 4 ada free time mungkin 1 jam. Kenapa 1 jam? Supaya Bapak Ibu nunggu orang yang jalan kaki sampai. Foto bersama, baru lanjut pulang lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, nanti yang mau naik Delman nomor 5, pulangnya pakai nomor 5. Oke Bapak Ibu? Jadi nanti contoh ya, sekarang udah jam 2. Janji kita sama pada tahun 312 sebelum Masehi. Jadi kota Petra ini nggak punya hubungan sama agama Islam Bapak Ibu. Karena itu kalau kita lihat yang datang ke sini Bapak Ibu itu macam-macam ya, ada yang beragama Buddha, Kristen, semua datang dan mau melihat kota Petra. Kota ini Bapak Ibu pernah hilang selama 500 tahun, yaitu setelah perang salib. Apa yang terjadi selama 500 tahun tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Oke, tapi kenapa saya bilang ini Bapak Ibu? Karena cerita saya beda dengan cerita teman saya. Jadi tergantung apa yang saya baca Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah hilang 500 tahun ditemukan lagi oleh seorang bernama John. Arkeolog. Dia berasal dari Swiss pada tahun 1812 Masehi. Pada tahun 1812 Masehi. Kota ini Bapak Ibu pusat perdagangan para kafilah dari Jaziratul Arab, dari Indonesia, Malaysia, Thailand, India. Jadi siapapun mau ke arah Palestina, mau ke arah Mesir, mau ke arah Syria harus lewat kota Petra ini Bapak Ibu. Seperti yang kita lihat Bapak Ibu, di sebelah kanan dan kiri semua batu-batu yang ada berlubang. Lubang itu lubang apa? Lubang itu kuburan Bapak Ibu. Kuburan siapa? Kuburan kota atau kuburan suku-suku Nabatean yang dulu pernah tinggal di kota Petra ini Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, seperti yang kita lihat, sini ada yang buahnya Bapak Ibu, kainnya satu kamar itu, satu buah, satu keluarga. Oke, dan pintu masuknya yang kita lihat Bapak Ibu, pintu masuknya kecil, berarti ukuran badan mereka seperti kita sekarang. Tapi mereka sangat mahir di dalam memahat. Selain itu Bapak Ibu, sini ada kuburan seperti kamar. Ini satu, sini satu, sini satu. Ini Bapak Ibu nggak ada pintu masuk sama sekali. Pintu masuknya dari atas. Menurut ahli
semua sandiwara. Bapak Ibu coba lihat ini, ada jalur air. Oh iya. Ini untuk membawa air Drainase. Bapak Ibu, dari atas sampai kota bawah Bapak Ibu. Selain itu Bapak Air Ibu, bersih berarti? air bersih Pak, air hujan, air mata air gini Pak. Oh. Kalau kita lihat sini Bapak Ibu ada gerbang masuk. Gerbang masuk tapi gerbangnya udah hancur Bapak Ibu karena mungkin kemungkinan besar ada gempa bumi terjadi di kota Bekasi. Udah habis baterainya. Mau. Kita pasti Petranya ya. Biar melihat ke atas. Nah, Alex. Oke Bapak Ibu, dengan saya ngomong. Assalamualaikum Pak. Ketemu lagi Pak. Gimana yang tadi? Yang batik. Oke, sini Bapak Ibu tolong. Gimana tadi? Dia kita bilang pelan, dia bilang dia mau harus di restoran. Kalau kau mau pelan katanya, dia bilang baru kena. Gimana katanya? Coba kita pulang kayak ini. Saya udah bilang, wallahi Bapak Ibu, benar, demi Tuhan. Yang ada di sini saya kasih. Orang yang jenis orang bakal bisa Bapak Ibu. Cari. Orang yang datang setelah suku Nabatean berpikir tempat ini untuk menyimpan harta Bapak Ibu. Hartanya di mana? Hartanya mereka berpikir di dalam batu ini Bapak Ibu. Karena itu kalau kita lihat sudah sebagian udah hancur Bapak Ibu. Karena mereka dulu selalu mau menghancurkan, mau menjatuhkan batu itu supaya harta turun. Bapak Ibu dalamnya cuma 5 meter. Cuman 5 meter tapi kosong, nggak ada apa-apa. Oke? Di luar ada dua ruangan Bapak Ibu. Sini satu, sini satu. Menurut ahli sejarah, ruangan itu ruang orang yang dulu menjadi kuburan Raja Kota. Oke? Bapak Ibu, lantai satu terdiri dari 6 pilar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pilar yang ketiga pernah jatuh tapi diberdirikan oleh pemerintah Yordania dan mereka pakai pasir yang sama. Bapak Ibu, jenis batu ini Bapak Ibu, sandstone, namanya sandstone, pasir. Jadi Bapak Ibu dari luar kelihatan cukup keras, tapi kalau memahakkan sedikit yang mulai keluar pasir aja. kapur kayak kapur. Ini sama. Bapak Ibu bagaimana bisa tahu tempat ini pernah dijajah oleh bangsa Romawi? Kota Petra ini pernah dijajah oleh bangsa Romawi. Buktinya mana? Buktinya atas pilar-pilar yang ada di sini Bapak Ibu. Ini desain namanya Corinthium. Yang sangat terkenal dengan Corinthium itu bangsa Romawi. Bapak Ibu, ini 6 pilar, lantai 2, 14 pilar. Seperti yang kita lihat Bapak Ibu, dimanapun sini ada dewa dan dewi. Dewa, dewi. Seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini. Kalau kita lihat ada manusia, ada orang naik kuda hadap ke sana Bapak Ibu. Ini artinya apa? Atau apa namanya? Tugasnya apa? Untuk membawa roh anak saleh ke surga. Ini Bapak Ibu hadap ke sana Bapak Ibu. Ini orang naik kuda hadap ke sana. Ini untuk membawa roh yang jahat ke neraka Bapak Ibu.
Jadi apa yang mereka percaya. Jadi setiap dewa Bapak Ibu punya tugas. Tugasnya berbeda-beda Bapak Ibu. Berbeda-beda. Bapak Ibu di luar, di bawah tanah ini Bapak Ibu, ada beberapa kuburan ditemukan pada tahun 2003. Kemarin baru Bapak Ibu. Waktu mereka menemukan kuburan itu, mereka menemukan hanya tulang. Jadi kuburan lagi, atas kuburan, bawah kuburan. Jadi tempat tinggal mereka di mana? Masih jauh dari sini. Masih jauh. Yang dari atas sampai sini kuburan aja yang ada. Tempat tinggal mereka ya. Tidak apa-apa, mereka mau tanya saya Ibu. Saya yang uruskan semua. Tenang aja. Oke. Bawah situ ada tempel ya. Tadi ada orang kita di situ. Ada tempel, ada di bawah lagi ada gereja Bapak Ibu pada zaman Romawi. Ada beberapa hal, ada teater Bapak Ibu pada zaman Romawi juga, tapi direnovasi oleh bangsa atau pada zaman Nabatean direnovasi oleh bangsa Romawi Bapak Ibu. Tapi yang paling terkenal di Kota Petra tempat ini Bapak. Tempat ini. Mungkin mereka taruh ada kesannya. Tidak ada yang tahu gimana caranya Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu gimana caranya. Jelas Bapak Ibu. Ada yang mau tanya Bapak Ibu? Sekarang ya. Kalau ke atas naik tangga atau Enggak ada tangga sama sekali. Pakai Kalau tali, pakai dari tali. lantai satu nggak bisa naik ke atas. ada. Karena dulu waktu mereka membahaskan tempat ini, mereka mulai dari atas ke bawah. Mereka dari atas, kalau udah selesai dari sini nggak bisa naik lagi Bapak Ibu. Gitu, oke? Jelas Bapak Ibu? Apa?
princess. Now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways and under, on a magic carpet ride. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go. Say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with Now you. I'm in a whole new world with you. Unbelievable sights, indescribable feeling, soaring, tumbling, freewheeling through an endless time and sky. A whole new world. Don't you dare close your eyes. 100,000 Hold your things breath, to it gets see. better. I'm like a shooting star. I've come so far. I can't go back to where I used to be. When you arise, you pursue. I'll chase them anywhere. There's time to spare. Let me share this whole new world with you. A whole new A whole new world, a new fantastic point of view. no one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world. Every turn a surprise. When you arise, Every you moment pursue. I'll chase them anywhere. There's time to spare, anywhere. There's time to spare. Let me share this whole new world with you. A whole new A world. whole new That's where world. we'll be. That's where we'll be. A thrilling chase. A wondrous place for you and me. Is this? A magic carpet? Do you trust me? What did you say? Do you trust me? Yes. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to
a whole new world. That's where we'll be. A A thrilling chase wondrous place for you and me. Onta. Laras lu nggak onta? Sini saya fotoin. Kode ya kode. Ini kayak film Titanic. Montas, ini kan ini Montas. Montas kan itu hebat, luar biasa, amazing. Begini aja nih, begini aja nih. Kalau bisa kan romantis di rumah pernah bagus. Betul, betul.
Hati-hati, Bun. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita Alhamdulillah sekarang sudah berada di Gua Ashabul Kahfi yang ceritanya tersebut di Al-Quran Karim Bapak Ibu, di surat Al-Kahfi. Tapi yang saya mau sampaikan kepada tamu saya Bapak Ibu, di surat Al-Kahfi ada 3 cerita, bukan hanya satu cerita Bapak Ibu. Ada cerita Ashabul Kahfi, cerita Dzulqarnain, dan cerita Ya'juj Ma'juj. 3 cerita, bukan satu. Tapi namanya Ashabul Kahfi. Bapak Ibu, cerita Ashabul Kahfi tentang 7 pemuda yang pernah atau yang tertidur 300 tambah 9 tahun. 300 tambah 9 tahun. Bapak Ibu yang harus tahu, cerita Ashabul Kahfi itu sebelum agama Islam. Sebelum agama Islam. Tapi 7 pemuda itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka orang Islam, walaupun agama Islam belum datang, Nabi Muhammad belum ada Bapak Ibu. Oke? Jadi siapapun pada zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, berarti agama Islam. Selanjutnya Bapak Ibu, 7 pemuda itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman raja yang zalim, namanya Dikyanos. Namanya Dikyanos Bapak Ibu. Oke? Tapi tersebut di Al-Quran Al-Karim 300 tambah 9 tahun. Artinya, atau 300 sinin wazdadu 9. Kenapa ada kata tambah Bapak Ibu? Tahu Bapak Ibu, tahunnya 2 macam. Ada tahun Qamariyah dan tahun Syamsiyah. Jadi selama 300 tahun Bapak Ibu, perbedaan itu di antara Syamsiyah dan Qamariyah 9 tahun. Karena itu tersebut di Al-Quran Al-Karim 300 sinin wazdadu 9. 300 tambah 9 tahun. Bapak Ibu, 7 pemuda itu melarikan diri kotanya takut raja yang dulu namanya Dikyanos, dan Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. Tapi Bapak Ibu, jumlah mereka belum jelas. Sampai di Al-Quran Al-Karim juga belum jelas Bapak Ibu. Kenapa? Karena tersebut di Al-Quran Al-Karim sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Artinya 3 pemuda yang keempat 1 anjing. Wa yaquluna khamsatun wa sadisuhum kalbuhum. Artinya 5 pemuda yang keenam 1 anjing. Rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib artinya enggak ada bukti. Enggak ada bukti Bapak Ibu mereka berjumlah itu, ya. Tapi terakhir tersebut apa Bapak Ibu? Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Akhirnya 7 pemuda yang ke-8 1 anjing. Anjingnya wallahu alam namanya Kitmir. Kitmir itu Bapak Ibu tertidur 300 tambah 9 tahun di depan pintu masuk. Tapi dulu Bapak Ibu, pintu masuk ini enggak ada. Pintu masuk ini dulu nggak ada Bapak Ibu. Pintu masuk ini dulu seperti jendela kecil, tapi dibesarkan oleh pemerintah Yordan supaya orangnya gampang masuk dan bisa masuk. Oke, Bapak Ibu, kalau kita mikir selama tidurnya mereka bagaimana bisa nafas Bapak Ibu? Kenapa badannya nggak rusak Bapak Ibu? Coba tidur 1 hari, tetap posisinya tetap sama Bapak Ibu, kanan atau kiri. Kalau bangun pasti merasakan capek Bapak Ibu atau begal-begal, ya. Itu tersebut di Al-Quran Al-Karim, wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Artinya selama tidurnya badannya bolak-balik supaya enggak rusak. Nah, selain itu Bapak Ibu tersebut di Al-Quran Al-Karim, wa tarasyamsa idza tala'at tazawwar an kahfihim dzatal yamin. Artinya ketika matahari terbit masuk dari lubang ini. Sampai saat ini subhanallah Bapak Ibu. Sampai saat ini kalau waktu subuh matahari masuk dari lubang ini Bapak Ibu. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawwara an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal. Jadi ketika matahari terbit masuk dari lubang ini. Kalau matahari mau tenggelam Bapak Ibu masuk dari jendela ini Bapak Ibu. Dulu karena ini seperti jendela bukan pintu masuk. Sampai saat ini Bapak Ibu, kalau matahari terbit masuk dari sini, kalau mau tenggelam masuk dari sini Bapak.
sampai saat ini subhanallah. Selain itu Bapak Ibu, atau selanjutnya ketika mereka terbangun dari tidurnya, salah satu dari mereka pergi ke pasar untuk membawakan mereka makanan dengan mata wang yang lama Bapak Ibu. Jadi waktu mereka bangun dari tidurnya, badannya masih sama, kulitnya masih sama, rambutnya masih sama. Tidak ada perubahan sama sekali, karena itu termasuk mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang beda? Wangnya yang lama Bapak Ibu. Cuman wangnya yang lama. Ketika orang itu Bapak Ibu sampai, atau salah satunya ketika sampai di pasar, dia kaget. Kenapa? Karena bukan wang, karena kotanya cepat berubah. Kenapa dia bilang seperti itu? Karena mereka berpikir tidur 1 hari atau kurang 1 hari. Jadi dia mulai mikir apa yang terjadi dalam 1 hari itu. Mengerti maksudnya? Ketika sampai di kota, dia kaget karena apa yang terjadi dalam 1 hari. Tadi saya tidur, belum ada bangunan seperti itu. Tadi sekarang saya bangun, ada banyak perubahan. Jadi apa yang terjadi? Lalu Bapak Ibu ketika melihat situasi seperti itu, dia langsung melarikan diri kotanya lagi dan berlindung lagi di gua ini, dan dia menceritakan kepada temannya apa yang terjadi, apa yang dia lihat di luar. Lalu Allah mewafatkan mereka. Jadi mereka bangun, salah satunya pergi pasar, balik lagi, langsung mati Bapak Ibu. Tapi mereka mati, mereka nggak termasuk syahid. Jadi badannya pasti hilang Bapak Ibu, yang tinggal tulang aja Bapak Ibu. Pada tahun 1963 atau 62, pemerintah Yordan mengumpulkan semua tulang-tulang yang ada atas kuburan ini Bapak Ibu, dan taruh di satu kuburan. Jadi dari kaca ini kita bisa melihat tulang 7 pemuda yang pernah tidur sini selama 309 tahun. Tulangnya masih ada sini Bapak Ibu. Kalau kita lihat, ada yang hitam, ada yang putih Bapak Ibu ya. Ada yang hitam, ada yang putih. Itu Bapak Ibu 7 pemuda yang tidur sini selama 309 tahun. Bapak Ibu yang terakhir tolong. Sini ada peninggalan orang yang datang setelah Ashabul Kahfi. Oke. Selain itu Bapak Ibu sekarang ada yang mau tanya, bintang ini bintang apa? Bintang ini Bapak Ibu bukan bintang Yahudi. Bintang Yahudi 6. Bintang ini 8. Itu artinya bintang itu bintang Umawi. Umawi sebelum ada agama Islam Bapak Ibu. Sebelum ada Yahudi. Oke. Jadi Bapak Ibu, selain itu Bapak Ibu, buah ini pernah direnovasi oleh bangsa Ayyubi. Buktinya mana? Buktinya cap Salahuddin Ayyubi yang merah sini Bapak Ibu. Cap Salahuddin Ayyubi itu yang merah, cap Salahuddin Ayyubi. Bapak Ibu yang terakhir, kalau mau nambah cerita tentang Ashabul Kahfi, kalau mau lihat makam-makam yang ada di negara Syam. Negara Syam itu 4 negara Bapak Ibu. Jordan, Palestina, Syria, Lebanon. 4 negara itu dipanggil negara Syam. Wallahu a'lam, akhirat mulai dari negara Syam. Ya'juj Ma'juj keluar dari negara Syam. Jadi negara Jordan termasuk negara Syam atau Bilad Syam yang tersebut di Al-Quran Karim dengan kata Bilad Syam. Bilad Syam itu artinya negeri Syam. Jordan, Palestina, Lebanon dan Syria. Di Jordan dan Syria dan Palestina dan Lebanon ada beberapa makam sahabi, makam Nabi Bapak Ibu. Jadi kalau mau nambah cerita tentang semua itu bisa beli CD, DVD Bapak Ibu. Dia nggak terima sedekah sama sekali, tapi kalau mau beli ini Bapak Ibu, harganya 200.000 rupiah atau $15 atau 10 dinar. Dia terima rupiah Bapak Ibu. Kalau mau ya bisa bayar rupiah. Ini dalam bahasa Indonesia, dalam 7 bahasa Bapak Ibu. 2 part, ini bukan 1 part, 2 part, 200.000 rupiah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang menuju ke pohon sahabi.